Halo Tribuners, jumpa lagi di program Tribun Auto. Program ini ngebahas seputar otomotif, berbagi dan sharing aja. Berbagi tips, pengalaman, sama wawasan seputar otomotif. Kali ini Tribun Auto ingin mengambil tema tentang ban tubeless. Kalau episode sebelumnya kan kita udah ngebahas soal kode-kode unik pada ban. Nah, kali ini kita ingin spesifik ngebahas soal ban tubeless. Apa sih ban tubeless itu? Apa sih perbedaannya sama ban-ban lain? Gimana sih perawatannya? Mahal apa enggak? Pokoknya tonton terus aja di episode Tribun Auto kali ini. Oke Sobat Tribun Auto, seperti tadi yang udah saya sampaikan, kali ini kita mau ngebahas khusus soal ban tubeless. Apa sih ban tubeless itu? Nah, jadi ban tubeless itu adalah ban yang didesain khusus untuk prinsip dasar itu dia mengunci angin dia. Kenapa dia bilang mengunci angin? Karena ini beda sama ban biasa atau tipe tube type. Kalau istilah bengkelnya atau istilah yang kita kenal itu namanya ban cacing. Ban cacing ini dia biasanya ada kodenya nanti di sini. Kalau ini kebetulan sampel motor, dia pakai ban tubeless kiri kanan, depan belakang. Ada kode tubelessnya biasanya pada ban atau ada kode tube type pada bannya. Nah, tube type ini yang biasa ban-ban banyak yang pakai ban dalamnya ban dalam di velg racing atau velg jari-jari. Nah, kalau ban tubeless ini dia khusus karena prinsipnya mengunci angin. Jadi komponennya pun juga beda Sobat Tribun Auto. Kalau dia tetap ada komponen karetnya, tapi ada serat atau khususnya lah gitu. Ada campuran khusus sehingga dia lebih padat. Nah, bedanya sama ban cacing atau tube type ini, ban tubeless nggak perlu pakai ban dalam. Dia cukup mengunci angin aja dengan teknologi khususnya itu. Gitu. Sistemnya kalau boleh dianalogikan seperti ini. Ban tubeless itu dia karena mengunci angin sehingga ketika kempes dia tidak langsung kempes mendadak gitu. Lebih safety juga, lebih safety. Terus kayaknya sih umurnya lebih panjang daripada tube type atau ban cacing ini. Tapi itu balik lagi ke pemakaian kamu ya Sobat Tribun Auto. Apakah kamu pemakaiannya harian atau memang mau spek yang setengah racing atau spek racing, karena beda-beda lagi tuh jenisnya. Balik lagi ke ban tubeless. Apa sih ban tubeless itu? Dia itu karena komponennya itu beda sama ban tube type, dia terutama tuh lebih keras di bagian ininya, di bagian tepian, karena dia sistemnya mengunci angin. Nah, dari sini bannya udah beda nih, keras banget. Maksudnya bukan keras banget, bagian tepiannya itu kalau kamu bongkar itu, ini dia keras nih tepiannya, lebih padat. Ketebalan itu beda sama ban tube type karena fungsinya itu tadi, dia mengunci angin di setiap sisinya ini. Setiap sisinya beda sama ban tube type atau ban cacing yang selama ini kita kenal. Ada juga mungkin yang bertanya, ban tubeless kira-kira perlu pakai ban dalam nggak Bang? Ada beberapa pendapat sih ya, ada yang bilang sah-sah aja, ada yang bilang nggak usah. Kalau untuk pemakaian pribadi, ini kebetulan motor saya depan belakang ban tubeless, ini udah penggantian ban kedua. Sebelumnya karena udah aus, mungkin ada yang sadar juga di review sebelumnya, motifnya udah nggak kelihatan lagi, gripnya udah kurang, gripnya, jadi agak berbahaya untuk jalan aspal. Kalau pemakaian saya pribadi sih, saya nggak pakai ban dalam. Satu, cenderung mubazir, karena dia nggak perlu pakai ban dalam pun dia udah ngunci angin. Seperti saya bilang tadi, dia ngunci angin. Yang kedua, daripada beli ban dalam, mending pakai obat. Ini kebetulan saya pakai obat. Kalau kamu ke bengkel khusus ban, dia ada yang jual obat ban tubeless itu. Dia sebenarnya kandungannya tuh cairan, liquid, tapi ketika kering tuh dia nanti kayak karet. Nah, fungsinya itu untuk lebih mengunci, memadatkan lagi angin ini. Jadi sehingga ban kamu tuh ketika lagi bawa berkendara itu agak kena paku atau benda tajam, dia langsung cepat-cepat mengunci. Nah, kalau ban tubeless ini kan dia
tetap karena sistemnya mengunci angin, komponennya khusus, selain karet ada fiber atau apa gitu. Jadi dia nggak lebih lama gitu, lebih lama, dan dia nggak cepat kempes gitu. Banyak juga pendapat-pendapat yang bilang bahwa ban tubeless ini lebih aman ketimbang ban tube type. Kenapa lebih aman? Karena ketika gembos dia nggak langsung kempes. Kamu bisa bayangin kamu lagi berkendara, tiba-tiba ban kamu kempes, dan itu terasa banget kan, gak enak. Ketika ban tubeless, misalkan kamu lagi bawa, atau kamu nancep paku, nah paku itu tuh nuncep dia, tetap di situ selama kamu nggak tarik, kemungkinan nggak ngaruh dia, nggak langsung kempes gitu. Kalaupun kamu tarik dan kempes, dia ada penanganan khususnya. Jadi ada tambal ban tubeless yang bisa kamu temuin di bengkel-bengkel tepi jalan di Batam ini juga banyak, di Provinsi Kepri kok. Apalagi ya? Oh, ada juga yang bilang mahal nggak sih ban tubeless? Kalau untuk perbandingan harga ya, ini kita nggak bicara merek, tapi range rata-rata aja, ban tubeless dan ban tube type tentu beda lah harganya. Kenapa beda? Karena sistemnya aja juga beda, teknologinya juga beda. Itu terus cara merawatnya. Cara merawat ban tubeless itu sebenarnya nggak susah sih. Dia kalau dibilang ngerawat tuh yang penting tuh jangan kotor aja tepiannya, karena ini kan dia namanya angin kan mencari sela-sela ya. Namanya angin mencari sela-sela. Ketika misalkan kalau misalkan udah gembos gitu, langsung bawa ke bengkel yang melayani jasa tambal ban tubeless. Nanti kamu ada alat khususnya tuh, semacam paku ulir sama komponen khususnya untuk lemnya tuh, jadi langsung merekat. Sharing pengalaman aja, kemarin kebetulan motor di rumah juga pakai ban tubeless Honda Beat, velgnya kebetulan udah saya lebarin, jadi setara NMAX. Ban belakangnya tuh kempes. Ban belakangnya kempes. Saya udah coba cabut pentil di bannya, tapi tidak mau terbuka. Artinya dia udah keras karena memang dari pertama beli lebih kurang pemakaian udah 2 tahun belum ganti, sehingga dibongkar. Ternyata nggak begitu rumit, cuman karena ganti pentil sama ngepres balik. Rupanya di dalamnya tuh kotor, di dalam tepian ini, kalau misalkan kalian, ini ilustrasi aja, di dalam tepian ini kotor, jadi dibersihin pakai air sabun. Kemudian di dalam kebetulan ada berlobang, dia lobang sedikit, sehingga itu harus ditambel. Nah, case-nya kemarin itu ketika ditambel kok masih muncul angin, dan pentilnya nggak ngunci angin dia. Ternyata pentilnya udah aus, diganti sama 1 lobang. Total di tepi jalan itu, bengkelnya kebetulan tepi jalan, tapi servisnya oke, nggak murahan. Lebih kurang habis 40.000. 1 lobang 15.000 sama pentilnya 25.000. Pentilnya khusus, kalau ini kan, kalau teman-teman Tribunoto lihat, ini kan pentilnya tipe karet. Kalau saya kemarin tipenya pendek, pentilnya pendek dengan besi, dia pakai mur ring 12. Itu aja sekilas tentang tubeless. Kalau kamu ada tips atau berbagi pengalaman lain soal ban tubeless, silakan aja komen di bawah ini di channel kita Tribunoto Tribun Batam. Oke, Sobat Tribunoto, itu aja episode Tribunoto bahas ban tubeless kali ini. Jumpa lagi di program Tribunoto berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Ciao.